karena kami dari tim mau minta maaf sebanyak-banyaknya karena ternyata kita harus stop dulu untuk verifikasi pak konversi panjenengan semua, karena ternyata ada perubahan regulasi dari pusat yang mengharuskan kita mengubah juga mulai awal, ternyata yang harus diubah. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan membantu teman-teman yang ada di sekolah untuk meriset dan menginput ulang mulai pak integrasi yang sudah panjenengan input di e-master. Itu yang harus diubah karena ternyata ada perubahan kebijakan dari BKN. Jadi nanti panjenengan semua bisa menginfokan ke teman-teman di sekolah masing-masing bahwa pak integrasi harus direvisi yang sudah diinput, terutama pada nilai jabatan. Kalau kemarin kita menyampaikan, mohon maaf memang regulasinya seperti itu, kita menyampaikan bahwa nilai tugas jabatan itu sesuai nilai tugas jabatan yang ada di pak integrasi. Nah, 2 hari yang lalu kira-kira Mas Lukman, ada perubahan yang harus kita laksanakan. Nilai tugas jabatan itu diganti dengan nilai jumlah pak integrasinya. Jadi supaya nilainya tidak hilang panjenengan. Jadi nanti tolong diinfokan ke teman-teman yang sudah input pak integrasi bahwa nilai tugas jabatan itu diubah menjadi nilai jumlah pak integrasi. Langsung sama, jadi dua-duanya sama. Kolom nilai tugas jabatan sama dengan nilai kolom nilai pak di situ. Jadi sama, nanti dibuat sama karena memang mohon maaf kami sempat protes karena nilai teman-teman berkurang kalau memasukkan nilai tugas jabatan. Karena yang diambil ternyata nilai tugas jabatan saja. Akhirnya muncullah regulasi yang baru 2 hari yang lalu terbitnya, ada revisi seperti itu. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Lukman, Bapak dan Ibu nanti mohon maaf, pak konversi panjenengan yang sudah panjenengan usulkan, teman-teman usulkan semua terpaksa dikembalikan. Harus revisi ulang semuanya. Tetapi kita mungkin nanti mendahulukan yang 33 ini ya Mas Lukman. Yang 33 orang ini karena sudah berhasil lolos di entry untuk KP per Juni. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa usul kenaikan pangkat untuk tahun 2024 ya, mulai tahun 2024 ini tidak sesimpel seperti kemarin. Kalau kemarin Bapak Ibu tinggal bulan berkas setebal gini, ada yang sampai 30 cm, yang 1 dos, kemudian dibawa ke suatu tempat untuk dinilai tim pak konversi, penilai pak kan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal duduk manis, tunggu, kemudian tur SKPK, nanti jabatan, gitu kan ya. Nah, sekarang enggak, Bapak Ibu ini tidak update atau dalam tanda kutip malas untuk melihat si master dan my ASN, nanti akan terkendala pastinya ya. Karena dari usulan berkas, kenapa kita mintai berkas hanya 1 rangkap? Itu sebenarnya hanya untuk capil saja. Untuk saya sendiri, ya, saya lihat kelengkapannya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah, pasti saya cek di Simaster. Mau tidak mau itu saya cek di Simasternya. Apakah berkasnya yang jenengan sampaikan itu sudah sesuai di Simaster atau tidak. Nah, itu proses yang pertama. Yang kedua, saya usul ke CASN. Nah, fatalnya antara data Simaster dengan data CASN itu berbeda. Ya, untuk bisa diverifikasi di CASN harus dapat surat pengantar melalui Simaster. Tapi itu harus kami lalui. Kalau nggak gitu, kenaikan pangkat Bapak Ibu semua gimana? Harus kami lalui itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau misalkan lancar-lancar saja, kalau misalkan data Bapak Ibu di CASN itu sudah benar semua, baik itu kenaikan jabatan, kemudian honornya, ya itu sudah benar semua, enak, lancar, approve udah. Nah, yang jabatannya berbeda. Kadang ini ngapunten ya, ini kan awalnya itu Februari sebenarnya. Februari itu sebagai percobaan.
kenapa kok Februari itu tidak ada usulan jabatan fungsional yang masuk kenaikan pangkat? Karena pak konversinya kan terkendala waktu itu. Jadi yang bisa dilakukan kenaikan pangkat adalah yang reguler, yang non fungsional, yang staff. Ya, itu sudah kita lalui dengan sistem yang sama juga. Kemudian baru yang periode April itu tidak ada juga. Ada masih gonjang ganjing di tim verifikatornya. Juni ini pertama kali awal. Ya. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah lihat di wayang SN dan Simaster update. Ketika Bapak Ibu menerima berkas apapun itu, entah itu SK, entah itu penyatuan gelar dan sebagainya, segera di scan, diupload di Simaster. Ya. Nah, ada pertanyaan di sini? Jadi kalau misalkan tadi kan Bu Eptip mengatakan kita prioritaskan yang 33 ini, bukan berarti Bapak Ibu, bukan berarti kita nanti kerjanya paralel. Ya, kita kan tim, ada yang ngurusi 33 ini, ada yang konsentrasi di verifikator di itu, verifikator usulan pak konversinya. Kita kerja paralel. Jadi sabar ya. Nah, ini satu note yang saya laksanakan kemarin waktu Zoom, ya. Dan perlu Bapak Ibu Bapak Ibu perhatikan juga, harus terutama operator Simaster ini, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima SK kenaikan jenjang di periode 31 Oktober 2023 tidak perlu disembunyikan, ya, tidak perlu disembunyikan, upload saja di Simaster, bilang ke operatornya saya sudah punya SK jenjang jabatan per Oktober. Nah nanti akan berimbas di usul pak konversinya Bapak Ibu. Ini ya. Jadi jika SK alih jenjang terbit per 31 Oktober, nanti ini ada 2 kali usul pak konversinya, ada 2 kali. Ya. Yang pertama itu usul pak konversi periode 1 Januari sampai 30 September. Jadi terhitung 9 bulan. Nah misalnya si A punya jabatan guru alim muda, sudah menerima SKAJJ guru alim media, maka yang harus dilakukan oleh operator Simaster itu adalah mengaktifkan jabatan fungsional lama. Kan tadi jabatan fungsional baru sudah di-entry, ya. Nah, yang bisa meng-entry jabatan fungsional ini adalah operator atau fasilitator Simaster. Bapak Ibu yang akun personal nggak bisa, ya. Tuh. Kemudian pilihannya adalah pak periodik alih jenjang dan kenaikan pangkat, bukan tahunan, tapi pilih periodik. Bedanya tahunan dengan periodik, kalau masa periodenya itu genap 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember, pilih tahunan, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak lengkap, pilih periodik. Ya. Nah, kemudian diusulkan pak konversinya untuk periode 1 Januari sampai 30 September 2023. Pilihan angkanya normal, ya. Kemudian klik usul, lalu tugas kami untuk verifikasi. Nah yang kedua, usul pak konversi setelah tanggal SK alih jenjangnya atau kenaikan jabatannya. Jadi periode Oktober sampai 31 Desember, itu 3 bulan. Nah, ini saya sarankan, ini dilakukan setelah SK kenaikan pangkat turun. Nggak apa-apa. Ya, karena nggak akan berdampak ke kenaikan pangkat jenengan. Ya. Nah, caranya aktifkan dulu. Tadi kan yang diaktifkan adalah guru jabatan fungsional yang lama, guru alim mudanya. Nah, kemudian tugasnya fasilitator Simaster itu mengaktifkan jabatan fungsional yang baru.
pilihan jenis paknya, usulan paknya adalah periodik, bukan periodik apa kenaikan alih jenjang atau kenaikan pangkat, bukan, periodik. Nah, untuk periodenya 1 Desember sampai 31 Desember 1 Oktober sorry. Nah, sampai 31 Desember 2023. Pilihan angkanya, angkanya adalah angka riset, bukan normal, karena alih jenjang. Nah, hasil angka kredit atau nilai angka kredit periode yang 3 bulan ini bisa diakumulasi di tahun 2024. Itu belum usul pak integrasi, ya. Coba diusulkan ke kami dulu. Nanti kami akomodir, kita kumpulkan. Nanti kita coba usulkan ke DTK. Kami sudah dapat daftar karena yang punya akses itu yang tim penilai lama, Bu. Tim penilai lama yang sekarang menjadi tim verifikasi konversi ini. Jadi selain tim konversi, walaupun dulu pernah jadi tim penilai, ternyata aksesnya sudah ditutup. Jadi memang harus melalui capim juga. Kalau jadi mungkin perlu disampaikan ke sekolah-sekolah, Mas Lukman, supaya tidak ke saya terus ternyata ada ke Pak Wahyu, ada ke saya double. Pernah terjadi karena seperti itu. Ternyata sudah ke saya, ke Pak Wahyu, ke saya lagi, ke Pak Wahyu lagi, akhirnya kita sama-sama mengerjakan itu arahnya. Jadi kebetulan kalau di Pasuruan itu yang punya akses saya, Pak Wahyu, Pak Teguh, Pak Imron. Untuk guru mungkin lebih ke saya dan Pak Wahyu. Itu jadi panjenengan mungkin supaya kami tidak double mengerjakan, juga supaya mudah deteksinya, mungkin nanti bisa mengirim list melalui Capdim, Mas Lukman. Melalui Capdim sehingga Mas Lukman mengirim ke kami supaya kami tidak double kerja gitu, karena kita ada pembagian sendiri. Untuk pak integrasi memang hanya kami yang bisa melakukan, tidak bisa yang lainnya. Oke, jadi sekali lagi bagi yang belum mengusulkan pak integrasi, silakan diusulkan ke kami. Jadi kalau gini Bu, sistem saya, kenapa kok tak minta berkas fisik supaya jadi pengingat? Karena kalau kerja itu apa ya, berkas tak kumpulkan toh, jadi untuk pengingat. Kalau digital aja melalui WA kadang tertindas. Jadi gini ya, yang belum usul pak integrasi, silakan kirim surat permohonan pengajuan pak integrasi dari sekolah, ya, dilapiri pak konvensionalnya yang terakhir itu enggak. Kalau panjenengan sudah 4B itu ada aplikasi sendiri, Bu. Namanya Sipaki. Di situ nanti panjenengan harus rajin ngecek, Bu. Karena bisa mengerjakan sekarang. Kalau Sipaki itu buka terus. Kan sudah bisa caranya tanpa melalui kita, nggak apa-apa, mandiri kalau gitu. Untuk integrasi yang provinsi gitu ya, yang belum ada TTE-nya, nanti seperti tadi saya sampaikan, bisa dikumpulkan satu kolektif satu sekolah, siapa saja langsung kirim ke Mas Lukman, ke Capdim, nanti bisa dibagi ke saya dan kawan. Kenaikan pangkat, kenaikan jenjang bagi seorang PNS itu bukanlah suatu hak, ya, bukanlah hak, tapi adalah reward. Kalau Bapak Ibu ingin kenaikan pangkat, silakan diusulkan. Kalau Bapak Ibu tidak ingin kenaikan pangkat, monggo. Seperti itu. Ya, jadi istilahnya tidak ada panggilan untuk kenaikan pangkat, itu nggak ada. Apalagi mulai tahun 2024 semuanya sistem digital. Bapak Ibu kalau usul ini ya, kalau saya itu kerjanya secara kolektif. Jadi kami itu berkoordinasi dengan TU atau Badan Kepegawaian di sekolah. Jadi satu sekolah atau kalau di sekolah itu ada tim paknya, silakan dikumpulkan ke tim paknya, biar nanti kasubag TU-nya
itu ke cabang dinas. Jadi secara kolektif satu orang seperti itu. Itu sistem kerja saya Pak ya. Jadi silakan berkoordinasi. Persyaratannya apa? Semuanya sudah saya informasikan ke KTU-nya.